Selamat datang di Jajah Desa Melangkori, Sobat Budaya. Pada konten kali ini saya akan berbagi uraian singkat mengenai beberapa peristiwa penting yang pernah terjadi pada masa Jawa kuno, yaitu sekitar abad 8 hingga 10 Masehi. Tentu saja berdasarkan sumber data yang paling aktual, yaitu prasasti. Jadi salah satu peristiwa penting yang pernah terjadi pada masa lampau tersebut adalah peperangan. Dan kisah-kisah pertempuran pada masa Jawa kuno itu sangat jarang dipublikasikan, karena mungkin dengan banyak faktor pertimbangan. Pertempuran yang pertama dikisahkan secara singkat dalam Prasasti Canggal yang dikeluarkan oleh Sanjaya. Jadi Sanjaya itu adalah seorang rakai yang berkedudukan di Mataram, sesuai gelarnya yaitu Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Dari prasasti yang dikeluarkan pada tahun 732 Masehi itu menyebutkan bahwa Sanjaya mendirikan sebuah lingga di atas Bukit Stirangga sebagai tanda kemenangan karena telah berhasil menghalau musuh-musuhnya. Jadi pada awal permulaan abad 8 Masehi di tanah Jawa pernah meletus pertempuran antara Sanjaya yang berkuasa di wilayah Mataram dengan musuhnya yang tidak disebutkan nama dan asalnya. Namun demikian beberapa ahli menafsirkan apabila Sanjaya saat itu berhasil memperoleh kemenangan atas orang yang telah mengalahkan pamannya, Sana, yang saat itu menjadi raja. Pertempuran selanjutnya yang tercatat dalam prasasti adalah pertempuran di desa Limwung. Berdasarkan prasasti Wantil atau yang lebih dikenal dengan nama prasasti Siwagraha, raja saat itu Rakai Kayuwangi Diahlokapala merasa malu dengan peristiwa banjir darah di desa Limwung. Desa Limwung juga disebutkan dalam prasasti Rukam yang merupakan tanah perdikan milik Nini Haji Rakian Sanjiwana. Tentu teman-teman sudah bisa menebak letak daerah perdikan milik Rakian Sanjiwana, bukan? Dan apabila dikaitkan dengan prasasti Ratu Boko dengan prasasti Siwagraha, keduanya memiliki banyak korelasi dengan peristiwa pertempuran di desa Limwung. Adanya peperangan di daerah Prambanan inilah yang selanjutnya banyak membawa perubahan yang terjadi di bumi Mataram. Meskipun Rakai Kayuwangi sendiri bisa dianggap memimpin kerajaan dalam waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 30 tahun, namun bukan berarti sang maharaja nyaman dalam istananya. Pada tahun 880 Masehi terjadi peristiwa Watan Tija, di mana saat itu Permaisuri dan putra Kayuwangi ini menjadi korban penculikan. Bahkan di akhir episode pemerintahan Kayuwangi yang memimpin kerajaan selama 30 tahun harus berakhir dengan tragis. Seorang bangsawan yang tidak memiliki daerah lungguh yang bernama Dyah Takwas menumbangkan kekuasaan Rakai Kayuwangi. Demikianlah setelah peristiwa Prambanan, keadaan Mataram kuno saat itu menjadi tidak terkendali. Para raja yang berkuasa di kerajaan ini hanya memimpin negeri ini dengan sangat singkat. Hanya Raja Balitung yang bisa bertahan hingga 10 tahun menjadi raja, walaupun pada akhirnya harus menyerahkan tata kerajaan kepada saudara iparnya dengan cara kekerasan pula. Menariknya dalam dinamika perebutan kekuasaan di kerajaan Mataram kuno itu sempat terjadi kekosongan pemimpin kerajaan lebih kurang 7 tahun. Jadi saat itu Rakai Gurunwangi menjadi raja hanya memerintah selama 1 bulan dan tahu-tahu melarikan diri meninggalkan istananya. Dengan kondisi kerajaan Mataram kuno yang saat itu banyak gejolak, tentu saja menjadi pertimbangan seorang Dyah Wawa untuk memindahkan pusat kerajaannya ke Jawa Timur. Namun, suksesi pergantian kepemimpinan Dyah Wawa saat lengser juga tidak berjalan semestinya, karena raja ini tiba-tiba menghilang. Salam budaya.